step by stepnya. Yang pertama, perhatikan struktur candlenya. Kemarin sudah kita buat catatan kecilnya. Pertama, kita lihat struktur candlenya atau arah candle itu kemana. Pergerakan candle hanya ada dua, naik dan turun, up, down. Sedangkan di tengah dia akan datar. Datar ini sangat tidak rekom untuk kita entry sebelum dia break di antaranya. Kalau udah breakout ke atas berarti arah kecenderungan ke atas, breakout di bawah arah kecenderungan ke bawah. Kenali dulu struktur candle yang terdekat dari runningnya. Bahkan kita kemarin sudah kita jelaskan ya. Sudah kita jelaskan untuk yang mengenal atau step by stepnya kemarin ya. Ini identifikasi arah terdekat ya, sama saja dengan mengenal struktur candlenya. Kemudian kenali candle terakhirnya. Candle terakhir itu yang saya maksud adalah sebelum running. Ya, sebelum running itu seperti ini. Sekarang runningnya berada di warna merah atau yang sekarang berjalan. Ini kita menggunakan time frame H1 dengan runningnya berada di warna merah. Maka ini tidak bisa kita jadikan sebagai dasar. Yang kita baca adalah candle sebelumnya. Perhatikan candle terakhir sebelum running ini. Berarti candle terakhir di sini. Kita amati, kita baca karakter candle yang terakhir dulu. Ya, dengan menggunakan tadi ya metode karakter candle. Yang pertama kita lihat bodinya dulu. Bodinya bagaimana? Besar, kecil, tebal, tipis. Kalau kita lihat di sini adalah tipis, bodinya kecil. Artinya buyer itu lemah. Yang kedua, lihat sumbunya ya. Sumbu yang paling panjang di mana? Yang di atas. Setelah itu kita bandingkan, kita buat rasio antara body dengan sumbu panjang mana? Panjang sumbunya. Posisinya di mana sumbunya? Di sebelah atas. Artinya tekanan ke bawah kuat. Artinya tekanan ke bawah kuat. Sehingga berpotensi turun. Kalau turun berarti sell. Ya, kira-kira seperti itu cara kita membacanya. Ya, kita buat satu panah seperti ini. Jadi intinya candle terakhir yang punya dampak signifikan ya. Dampaknya apa? Ini kita lihat penolakannya di atas panjang sekali. Semakin panjang penolakannya di atas, sumbunya panjang di atas, maka potensi turun semakin kuat. Kemudian apakah cukup kita melihat yang satu candle terakhirnya? Tidak ya. Tentu kita melihat tadi strukturnya. Karakter candle terakhir sudah kita lihat penolakan ke bawah. Struktur yang membentuk sebelah kirinya atau historinya kita lihat. Ya, struktur sebelah kirinya kita lihat. Di sebelah kiri volumenya panjang. Kemudian ada sumbu di atas panjang juga, hampir sama kekuatannya. Ini adalah momentum besar, kemudian ada penolakan di sana. Ada momentum besar, ada penolakan seller, kemudian diikuti oleh sumbu yang panjang di atas, sama-sama ada sumbu yang panjang, bedanya bodinya, volumenya makin kecil. Jadi dari dua candle ini sudah kita dapatkan arahnya karena sudah tahu dari awal ini arahnya naik. Arah naik makin ke atas makin tebal, kemudian setelah tebal dia ternyata berubah menjadi tipis, sehingga ini adalah pelemahan atau namanya loss momentum, kekuatan buyer yang mulai melemah. Sedangkan merah yang nanti muncul ketika nanti terbentuk, ini adalah akhir sebuah tren, sehingga ketika nanti terbentuk selesai warna merah, maka kemungkinan besar selanjutnya adalah turun. Sehingga di candle berikutnya berpotensi turun, maka kita bisa manfaatkan dengan sell. Sebenarnya dari pergerakan yang dua ini kita sudah cukup kuat berada di levelnya sebelah kiri itu ya, kemudian mulai ditolak. Dua penolakan ini cukup kuat, ini mengindikasikan market bakal berbalik dari naik menjadi turun. Yang selanjutnya step berikutnya adalah support resisten atau level psikologinya. Support resisten atau level psikologisnya. Kita lihat ketika dia bergerak naik ya, tadi dari sisi karakternya ini mengindikasikan turun atau berbalik dari naik menjadi turun. Kemudian dari sisi level psikologi support resistennya kita perhatikan berada di wilayah support resistennya. Kalau kita amati perhatikan, nah support resisten itu yang mana? Kita mengambilnya yang mana? Apakah di body di sini? Apakah di sumbunya? Kan kita bingung. Nah, yang paling valid itu di mana
dia kalau kita tarik garis banyak menyentuh. Ya, kalau kita tarik garis banyak menyentuh. Di sini ada banyak sekali. Nah, di sini ada ujungnya. Di ujungnya di atas sedikit ada sumbunya. Kita ambil yang kena semuanya, Sehingga yang kena semuanya berada di sini. Ini menjadi dasarnya. Kita tarik ke kanan. Ini adalah level psikologi. Ini adalah support yang kuat, di mana 2 atau 3 ini 1, 2, 3 ini mulai ditolak di area ini. Banyak penolakan. Sehingga berada di area ini berpotensi akan memantul atau bergerak berbalik ya. Kan berpotensi memantul. Nah, memantul itu tentu tidak serta-merta ada petunjuknya. Petunjuknya apa? Dari candle terakhir tadi ada penolakan di atas, ada penolakan 2 kali penolakan, ada loss momentum, pengurangan daya dari bodinya. Maka ini memperkuat posisi market akan bergerak turun. Sehingga ketika naik kita tidak serta-merta kita ikut arah tren naik buy. Ketika merah panjang kita ikut sell. Tidak bisa begitu. Ya selalu kita lihat bagaimana candle-candle terakhirnya, bagaimana levelnya, sehingga kita tidak terjebak di sana. Maka jelas ya, market itu akan gampang. Dia akan selalu kembali kepada harga masa lalunya. Dari sini paling tidak kita mengenali, ternyata ada peluang, di situ ada potensi untuk turun. Ya, dari tanda-tandanya. Perhatikan candle-candle terakhir di levelnya. Setelahnya apa? Setelahnya yang keempat ada range. Apa itu range? Ya, saya baca ring saja paling gampang. Nanti yang ada komentar bacanya kok kayak ring. Ya, biar saja sudah. Saya tahu persis sebenarnya, cuma mempermudah saja. Oke, ini apa itu maksudnya ring itu ya? Ring itu adalah batas high dan low-nya, batas tertinggi dan terendah dalam satu periode. Kalau kita mengambil 1 jam, time frame 1 jam, maka ring 1 jam itu ya 1 jam 60 menit. Kalau kita mengambil 1 hari, ring 1 hari itu berarti ya 24 jam. Nah, ring ini kalau di XAU atau kemampuan harian untuk XAU ini rata-rata normal antara 1.600 sampai 3.000. Kalau ada news biasanya lebih dari 3.000 ya. Ini lebih dari 3.000, 4.000 sampai dengan 7.000. Ketika kondisi-kondisi tertentu yang mungkin ekstrim ya, bisa lebih dari 7.000. Biasanya maksimum di angka 12.000. Coba kita lihat ya. Nanti akan bergerak di antara itu. Dalam kondisi normal, ambil di H1 atau kita bisa di H1 ini berarti 1 hari itu dibatasi garis putus-putus ini. Kalau paling gampang ambil di D1, lihat di D1, nanti di D1 itu akan kelihatan. D1 kan 1 hari ganti candle. Artinya kalau ringnya yang kemarin dari high dan low-nya ini sekitar 2.697 dalam kondisi normal. Sebelumnya ini ada lebih panjang ya, 6.000 sekian. Tapi apakah yang panjang ini selalu setiap hari? Enggak, ada kondisi tertentu saja. Biasanya kalau udah panjang begini pendek, habis pendek panjang lagi dan seterusnya. Perhatikan di candle sebelumnya ini kan pendek-pendek juga. Nah, rata-rata segini. Rata-rata ini paling sekitar 2000-an, 1.600, yang pendek-pendek begini sekitar 1.700 dan sebagainya. Jadi jarang yang sampai 15.000, cari yang paling panjang. Nanti silakan diuji paling panjang. Tidak ada yang 15.000, 3.000. Paling panjang cari saja nanti ke bawah, ke belakang. Yang paling panjang sekalipun tidak akan pernah. Nah, ini panjang juga ini. Paling 6.000, 7.000 ini. Sampai 11.000. Tadi sudah kita sampaikan maksimal di angka 12.000. Oke, yang lain sama 12.000 sekian ya. 12.000 sekian. Dan itu kondisional tertentu, tidak setiap hari, tiap bulan, bahkan kalau kita lihat jauh sekali ya. Jarang-jarang yang muncul yang besar. Toh kalaupun besar secara bertahap nanti akan ketemu. Ini bergerak naik, bergerak turun akan selalu diikuti dibarengi dengan struktur yang terbentuk. Kalau dia kuat naik pasti dia akan bergerak naik begini. Nah, ketika dia mulai bergerak naik, perhatikan rambu-rambunya. Di sini ada level. Di puncaknya di sana sudah ada penolakan. Ini bisa berpotensi berbalik, memantul.
Maka kita ukur yang kemarin, yang sebelumnya ini pergerakannya sekitar 2.600. Kemudian hari ini sudah mencapai lebih dari 2.600, bahkan sudah 2.900. Maka kita gunakan yang lebih panjang. Yang lebih panjang, apakah kita gunakan yang paling panjang ini? Ya jangan, kita gunakan yang lebih kecil di antara ini. Kita bisa menggunakan yang di sebelah kirinya, atau kita ambil yang di antara yang panjang dan pendek, kita buat rata-rata. Sehingga kalaupun dia turun, naik, nanti masih berpotensi. Kalaupun naik masih berpotensi di sini, dengan catatan momentumnya masih berjalan atau rally-nya masih terlihat di sana, belum ada penolakan yang kuat. Sebaliknya, meskipun belum mencapai level range-nya, ketika dia sudah mulai terbentuk pola penolakan atau indikasi market ini berbalik, dengan cara apa? Dengan banyaknya penolakan, dengan perubahan warna, dengan loss momentum dan sebagainya, maka ini bisa jadi di puncaknya ini adalah high yang terbarunya, sehingga berpotensi nanti balik turun. Kemudian sampai di mana kita uji sekarang. Nah, kalau dia turun, kita uji lagi dengan menarik garis Fibonacci. Kenapa kita harus menarik garis yang Fibonacci? Karena marketnya sudah mulai berbalik. Berbalik di sini sudah ada petunjuknya, penolakan warna merah, walaupun belum selesai, tapi sudah ada petunjuk, ada indikasi mau turun. Sehingga kita tarik garis Fibonacci dari bodi yang di bawah hijau ke bodi yang atas. Maka di area ini adalah area Fibonacci-nya, retracement-nya.